Islam itu kan penyempurna, bukan agama pengganti. Jadi tidak semua tradisi budaya yang ada warisan leluhur kita harus dihilangkan. Yang ada yang berkaitan dengan persepsi puasa mutih membuat saya ingin diperjelas kembali. Pertanyaan saya, sebenarnya puasa mutih itu bagian dari ibadah atau sebaliknya justru tidak boleh dilakukan karena ini menyimpang dan sebagainya, seperti yang saya dengar, Pak? Ya, kalau ada orang atau sekelompok orang dengan keyakinannya lalu kemudian menyalahkan keyakinan-keyakinan orang lain, ini adalah wujud dari dangkalnya keilmuan dari seseorang ini maupun dari sekelompok orang ini. Terkadang orang itu lebih banyak bicara daripada berpikir. Orang lebih dulu ingin menonjol dibandingkan memperdalam ilmunya. Saat ini yang terjadi seperti itu. Yang kemudian timbulnya apa yang dia tidak pahami, itulah yang salah. Padahal belum tentu juga apa yang dia yakini itu yang benar. Kalau bagi orang yang memiliki keilmuan yang dalam, keilmuannya, wawasannya sudah luas, maka tidak akan gampang menyalahkan orang, perilaku orang. Bahkan yang sudah jelas di depan mata itu salah pun, orang-orang seperti ini tidak akan gampang menyalahkan. Karena kita seharusnya lebih kepada diri kita. Jangan kepada diri orang lain. Lihatlah diri kita. Jangan melihat orang lain. Lihatlah kesalahan kita. Jangan hanya terus-terusan melihat kesalahan orang lain. Ini yang kemudian menjadikan kita semakin jauh dari mengenal diri sendiri. Bagaimana karakter kita, kelakuan kita. Kita akan menjadi orang yang merasa baik. Yang sudah baik, yang orang lain harus seperti saya. Orang baik itu adalah mereka yang memberikan manfaat kepada orang lain, kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk, kepada alam semesta ini. Kembali kepada puasa mutih. Puasa mutih yang dilakukan oleh banyak orang dengan tujuan tertentu. Tujuannya juga kita meminta kepada Gusti Allah. Lalu yang salah di mana? Nah, ini yang perlu dijelaskan. Kalau itu adalah sesuatu perbuatan sesat, perbuatan bisa dikatakan sesat karena menimbulkan korban, menimbulkan kerugian, menimbulkan orang celaka, menimbulkan orang itu menjadi teraniaya. Lah, puasa mutih ini tidak jauh berbeda dengan puasa-puasa yang lain seperti puasa Ramadan. Hanya bedanya tata caranya saja. Karena puasa mutih ini lahir jauh sebelum Islam itu ada. Dan itu sampai hari ini masih dilakukan. Islam itu kan penyempurna, bukan agama pengganti. Jadi tidak semua tradisi budaya yang ada warisan leluhur kita harus dihilangkan. Yang dihilangkan itu yang tidak baik. Tidak hanya warisan leluhur kita, kalau ada yang nggak baik harus kita tiadakan. Bahkan tradisi mereka
yang selama ini menyalah-nyalahkan orang lain atau keyakinan orang lain pun juga harus ditiadakan. Seperti bicara agama akan tetapi untuk tujuan tertentu, untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan rupiah, mendapatkan jabatan, mendapatkan kepercayaan, mendapatkan harta benda, dan yang lainnya. Ini pun harus dihilangkan dalam diri orang-orang yang seperti ini. Jadi marilah kita menjadi baik dengan apa yang kita yakini, menjadi baik dengan apa yang kita bisa. Tidak bisa sebuah keyakinan orang itu akan menjadikan seseorang itu pasti benar, nggak bisa. Karena sekali lagi saya katakan, saya sampaikan bahwa tidak ada satupun agama di muka bumi ini yang mampu membuat manusia menjadi baik. Yang mampu membuat manusia menjadi baik, menjadi berakhlak adalah keimanan. Keimanan seseorang itulah yang akan menentukan baik buruknya seseorang. Kalau kita berakhlak, pasti kita baik. Kalau kita baik dalam beragama pun pasti baik. Ini yang harus kita sama-sama tahu. Yang harus kita sama-sama tahu bahwa kebaikan itu tidak bisa dikelompokkan. Kebaikan itu bisa di mana saja, bertebaran di alam semesta ini. Dan begitu pun dengan kejahatan. Akan menimpa siapa saja dan akan dilakukan oleh siapa saja. Oleh orang biasa, pejabat, kiai, ulama, ustadz, siapa saja bisa memiliki peluang melakukan kejahatan. Tidak bisa karena kita adalah orang yang beragama, terus kemudian menjadi jaminan bahwa saya tidak akan pernah salah, bahwa saya pasti benar. Nah ini jawabnya adalah puasa mutih tidak ada bertentangan dengan ajaran manapun. Karena puasa pada hakikatnya adalah upaya belajar agar kita bisa mengendalikan diri, amarah kita, ambisi kita, nafsu kita, angkara murka kita. Ini sudah jelas dibuktikan oleh para leluhur kita. Dengan tirakat-tirakat ini, mereka menjadi orang-orang yang hidup di zaman dahulu, akan tetapi berpikiran lebih maju. Kita sekarang hidup di zaman kemajuan, tapi pemikiran kita sangat mundur. Ini selagi puasa mutih itu bukan untuk membunuh orang, bukan untuk mencelakakan orang, bukan untuk korupsi, bukan untuk merampas hak-hak orang lain, bukan untuk memperkosa, itu nggak ada yang salah. Tidak puasa mutih pun, tidak melakukan puasa kejawen pun, kalau kita korupsi, membunuh orang, memperkosa orang, siapapun kita, itu namanya dosa.